Maharani Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi, 1328-1350 di Kerajaan Majapahit, setelah wafatnya Jayanegara, tahta kerajaan tampak goyah. Raden Wijaya, pendiri Majapahit, hanya meninggalkan keturunan perempuan. Para penasihat kerajaan yang bijaksana memutuskan untuk memilih putri Raden Wijaya yang paling cerdas sebagai penguasa berikutnya. Pilihan mereka adalah Tribuana Wijaya Tunggadewi. Tribuana Wijaya Tunggadewi seorang wanita cerdas dan bijaksana, membawa Majapahit ke era keemasan. Di bawah kepemimpinannya, birokrasi kerajaan yang sudah teratur menjadi lebih efisien. Pada masa pemerintahannya, Gajah Mada, seorang pemimpin yang visioner, diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Bersama-sama, mereka memperluas pengaruh Majapahit hingga ke seluruh Nusantara. Ratu Tribuana dikenal akan kebijaksanaannya, yang membawa kemakmuran bagi kerajaan. Ketika tiba saatnya untuk menyerahkan tahta, ia memilih anaknya, Hayam Wuruk, untuk menjadi raja selanjutnya. Tribuana kemudian mengundurkan diri dari kehidupan kerajaan dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mendalami ajaran agama. Tribuana Wijaya Tunggadewi, dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, telah membuktikan bahwa seorang wanita dapat menjadi pemimpin yang hebat dan menginspirasi banyak generasi setelahnya. Tapi kenapa di sisi lain masih ada diskriminasi terhadap wanita untuk menjadi pemimpin? Beda lagi dengan wilayah Jawa Timur tahun ini, apakah Jawa Timur akan dipimpin seorang wanita? Jawabannya adalah ya. Karena calon pemimpin Jawa Timur ketiga-tiganya adalah wanita. Tapi siapakah yang akan memimpin Jawa Timur? Apakah Ibu Hovifah Indar Parawansa yang sebelumnya memimpin Jawa Timur? Apakah Ibu Tri Risma hari ini? Ataukah Ibu Luluk Nur Hamidah? Profil Dr. Anda Hajah Hovifah Indar Parawansa, MSI Hovifah Indar Parawansa dikenal dengan panggilan Hovifah. Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965 ini menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Bahkan masa sekolah dan kuliahnya juga di kota pahlawan ini. Saat kuliah, ia mengambil dua jurusan yang berbeda di perguruan tinggi yang berlainan. Pertama, dia belajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, UNAIR, dan kedua, ia belajar ilmu komunikasi dan agama di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya. Karir politiknya dimulai saat dia berusia 27 tahun menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, PPP, 1992 hingga 1997. Pada pemilu berikutnya, 1997, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR. Pada periode ini, Hovifah hanya bertahan 2 tahun. Karena pada waktu itu, tahun 1998, terjadi peralihan rezim Orde Baru ke era reformasi. Pemilu digelar kembali pada tahun 1999, pemilu pertama di era reformasi. Kali ini, Hovifah berpindah partai ke Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, partai yang lahir di era reformasi bentukan Abdurrahman Wahid. Hovifah terpilih kembali sebagai anggota dewan, tetapi dia tidak lama bertugas di sana. Pada tahun 1999, dia diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan oleh Presiden terpilih Abdurrahman Wahid pada Kabinet Persatuan Indonesia. Nasib Hovifah menjadi menteri juga tidak bertahan lama, hanya 2 tahun, seiring jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid untuk periode 1999 hingga 2001. Presiden baru Megawati tidak memasukkan Hovifah sebagai menterinya dalam Kabinet Gotong Royong periode 2001 hingga 2004. Berhenti jadi menteri tidak membuat dirinya kecil hati. Dia semakin aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dia aktif di organisasi Muslimat, organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama, NU. Dia memimpin Muslimat periode 2000 hingga 2005. Kiprahnya di kemasyarakatan makin terasa dirasakan masyarakat. Masyarakat Jawa Timur mendorong Hovifah untuk ikut colan pemilihan gubernur, Pilgub, Jawa Timur 2013. Hovifah ikut bertarung, tapi belum berhasil. Pada Pilpres 2014, Hovifah diminta menjadi salah satu juru bicara politik pasangan Jokowi JK. Hasilnya berbuah manis. Jokowi menang, dan meminta Hovifah untuk menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Pendidikan.
SD Takuma, 1972 hingga 1978. SMP Hodijah Surabaya, 1978 hingga 1981. SMA Hodijah Surabaya, 1981 hingga 1984. S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 1984 hingga 1991. S1, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya, 1984 hingga 1989. S2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993 hingga 1997. Karir. Ketua Umum OSIS SMA Hadijah, 1983. Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, IPNU. Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, Cabang Surabaya, 1986. Dosen Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 1991, 1992. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna, Surabaya, 1989. Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, 1992 hingga 1997. Pimpinan Komisi 8 DPR RI, 1995 hingga 1997. Anggota Komisi 2 DPR RI, 1997 hingga 1998. Wakil Ketua DPR RI, 1999. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI, 1999. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 1999 hingga 2001. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1999 hingga 2001. Ketua Komisi 7 DPR RI, 2004 hingga 2006. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI, 2004-2006. Anggota Komisi 7 DPR RI, 2006. Ketua Partai PKB, 1998-2000. Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, NU, 2000-2005. Anggota Dewan Pertimbangan DPP PKB, 2000-2002. Anggota Dewan Syuro DPP PKB, 2000-2002. Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, 2002-2007. Menteri Sosial Kabinet Kerja, 2014-2019. Gubernur Jawa Timur, 2019-2023. Profil Tri Risma Harini. Dr. H.C. Insinyur Hajah Tri Risma Harini, MT atau yang akrab disapa Bu Risma lahir 20 November 1961 adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi Wali Kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya. Pasangan Risma Bambang diusung oleh PDIP dan memenangi Pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53% dari jumlah suara keseluruhan. Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya. Namun di tengah masa jabatan, Bambang D. Haji mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jawa Timur 2013. Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Wisnu Sakti Buwana, putra politisi senior PDIP, wakil ketua MPR RI periode 1999 hingga 2004, Sucipto Sujono, yang terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari 2014. Pada Pilkada Serentak 2015,
pasangan Risma Wisnu diusung oleh PDIP dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34% dari jumlah suara keseluruhan. Tri Risma Harini dan Wisnu Sakti Buwana dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk masa bakti 2016 hingga 2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Gerahadi bersamaan dengan pelantikan 16 Bupati Wali Kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur. Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, DKP, Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya, Bapeko, hingga tahun 2010. Risma juga pernah menjabat Kepala Bagian Bina Pembangunan pada tahun 2002 yang berhasil memodernisasi sistem pengadaan barang, jasa pemerintahan Kota Surabaya dari sistem manual menjadi sistem pengadaan secara elektronik yang saat itu lebih dikenal dengan istilah e-procurement. Kesuksesan sistem tersebut mengikuti suksesnya pengembangan sistem lainnya seperti e-government dan e-budgeting yang lebih dahulu dikembangkan. Dalam hal e-procurement, Kota Surabaya tercatat sebagai pelopor awal dibandingkan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil Kota Surabaya sejak dekade 1990-an. Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG Aspak 2018, Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik, di Surabaya, Tri Risma Harini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG Aspak untuk masa bakti 2018 hingga 2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hye-ryong. Tri Risma Harini dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Profil Luluk Nur Hamidah. MSI MPA Luluk Nur Hamidah, MSI MPA disapa Luluk merupakan politikus kelahiran Jombang, Jawa Timur, pada 25 Juni 1971. Ia menamatkan pendidikan sarjana di 3 kampus terkemuka di Indonesia dan luar negeri. Perempuan 53 tahun ini lulusan S1 Pendidikan Agama Yayan Sunan Ampel Malang dan S2 Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Luluk juga lulusan S2 Public Administrasi Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura, LKSPP. Ia menjabat Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Luluk merupakan anggota Komisi 6 DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Ia juga anggota Badan Legislatif DPR RI. Luluk dikenal aktif memperjuangkan kebijakan pro-rakyat di DPR RI. Ia selalu vokal dalam menyuarakan isu lingkungan, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan sosial selama menjadi anggota parlemen. Selama ini ia telah aktif di berbagai organisasi dengan mengembang jabatan penting. Di antaranya, menjadi Ketua Umum Korps Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, Putri 1997 hingga 2000. Tak hanya itu, Luluk pernah menjadi Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PPRMI PBNU 2005 hingga 2010. Ia juga tercatat pernah menjadi pengurus di Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, PPLKKNU, dan KNPI, serta menjadi konsultan Sekolah Citra Alam hingga Direktur Yayasan Masyarakat Ahimsa 2001 hingga 2010. Siapakah yang akan memimpin Jawa Timur seperti Maharani Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi? Temukan jawabannya pada tanggal 27 November 2024.